Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bagian awal bacaan kita, Lukas menceritakan bahwa setiap tahunnya Maria dan Yusuf selaku orang tua dari Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Perlu diketahui bahwa perayaan Paskah adalah salah satu dari 3 perayaan besar yang selalu dirayakan umat Yahudi dalam setahun. Yesus, ia hidup di lingkungan keluarga yang taat dan setia, menjalankan tradisi agama Yahudi. Lukas menceritakan bahwa ketika Yesus berumur 12 tahun, ia pergi bersama-sama dengan Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, jarak Nazaret ke Yerusalem kurang lebih ada 150 km. Pada waktu itu belum ada transportasi, mobil maupun motor seperti sekarang ini. Jadi dapat kita bayangkan betapa jauhnya jarak yang harus mereka tempuh untuk pergi ke Yerusalem. Dan keluarga yang beranggotakan 3 orang ini, mereka melakukan perjalanan itu, tentu sebagai bentuk dari ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah. Di masa itu setiap anak laki-laki wajib memenuhi ketentuan Yahudi untuk hadir di Bait Allah selama 3 kali dalam setahun. Nah, kewajiban ini dimulai setelah mereka mengikuti upacara inisiasi atau proses memulai memperkenalkan sesuatu yang baru pada usia 12 tahun. Setelah mengikuti upacara inisiasi itu, seorang anak dapat ikut serta secara penuh dalam perayaan Paskah, dan ia juga boleh diterima dalam sekolah Taurat. Maksudnya di sini, seorang anak di usia itu akan diarahkan untuk belajar dan menghayati Taurat. Nah, inilah yang dialami Yesus ketika ia berada di Bait Allah di Yerusalem. Dalam proses belajar ini, tentu terjadi sebuah dialog tanya-jawab yang bertujuan untuk mendalami dan memahami isi Taurat Tuhan. Tentu kita bisa membayangkan bahwa di masa itu di Bait Allah ada semacam kelompok-kelompok belajar Taurat, dan Yesus ada di dalamnya, terlibat dalam berbagai diskusi dengan para ahli-ahli agama Yahudi. Dalam perayaan Paskah di Yerusalem di masa itu terdapat begitu banyak kumpulan orang yang melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Dan ketika perayaan itu telah usai, saat rombongan yang datang dari berbagai tempat di Yerusalem hendak kembali ke tempat masing-masing, tanpa disengaja Yesus masih tinggal di Bait Allah di Yerusalem. Tentu saja Maria dan Yusuf mengira Yesus telah ikut bersama-sama dengan mereka, namun berada dalam kelompok rombongan yang lain. Setelah sehari mereka berjalan, lalu kemudian mereka hendak memastikan bahwa Yesus ada dalam perjalanan pulang bersama dengan mereka. Mereka mencari Yesus di antara rombongan-rombongan pulang yang ada pada waktu itu. Dan mereka tidak menemukan Yesus. Nah, karena mereka tidak menemukan Yesus, Maria dan Yusuf memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Sesudah 3 hari mereka akhirnya menemukan Yesus ada di Bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama atau orang-orang yang ahli di bidang agama, dalam hal ini agama Yahudi, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran. Mereka takjub melihat kecerdasannya dalam berdiskusi tentang Taurat Tuhan. Yusuf dan Maria, mereka tercengang melihat Yesus. Namun tetap saja sebagai orang tua, Maria dan Yusuf begitu khawatir dan cemas dengan keberadaan Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan pulang kembali ke Nazaret. Meresponi pertanyaan dan kecemasan dari Maria, Yesus memberi jawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Perkataan Yesus tidak dimengerti oleh mereka. Singkat cerita, Yesus pulang bersama-sama dengan orang tuanya dan ia tetap berada dalam asuhan mereka. Dan dalam perkembangannya, Yesus terus bertumbuh dalam keluarga Maria dan Yusuf. Tidak hanya fisik Yesus yang bertambah besar, Lukas juga mencatat bahwa hikmatnya terus bertambah, sehingga Yesus makin dikasihi baik oleh Allah dan juga manusia. Saudara-saudara yang diberkati, lalu apa pesan firman Tuhan
dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini, dalam kaitannya dengan tema mingguan kita, yaitu aku harus berada dalam rumah Bapakku. Ada beberapa hal penting dari bacaan firman ini untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi hidup beriman kita. Yang pertama, Yesus tidak bermaksud membuat orang tuanya ada dalam kecemasan dan kekhawatiran. Tetapi Yesus sendirilah yang memilih untuk menetap di Bait Allah Yerusalem dalam rangka untuk belajar dan mendalami tentang Taurat Allah. Dari apa yang dilakukan Yesus di Bait Allah, kita bisa melihat tentang ketaatan dan kesetiaannya sebagai hamba yang diutus Bapaknya ke dalam dunia untuk menjalankan misi Bapa. Yesus sungguh-sungguh menjalankan tugas kehambaannya di dunia ini, di tengah-tengah manusia. Yesus hendak mengajarkan kepada kita tentang ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan dalam menjalankan perintah Bapa yang dilakukannya tahap demi tahap sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Yang kedua, Bait Allah adalah tempat di mana Tuhan Allah hadir. Yesus berkata bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku, hendak menegaskan tentang keberadaan, keterikatan, dan kesatuannya dengan Allah. Istilah rumah Bapakku yang dipakai Yesus juga hendak menunjukkan keberadaan dan kehadiran Allah bagi setiap orang yang mau mencarinya dan beribadah kepadanya. Dewasa ini, persekutuan dalam rumah ibadah atau gereja sering diabaikan. Ada yang menganggap persekutuan di rumah Tuhan tidak lagi penting. Anggapan ini sama sekali tidak benar. Bait Allah itu adalah tempat di mana Tuhan Allah hadir. Di Bait Allah atau gereja adalah ruang di mana iman kita bertumbuh. Sebab dalam persekutuan bergereja kita beribadah dan bersaksi tentang Tuhan. Oleh karena itu, jangan mengabaikan persekutuan bersama dalam rumah Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Kita pun demikian. Kita berada di rumah Tuhan untuk menikmati setiap kasih dan pemeliharaannya. Kita dapat menemukan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang ketiga, Yesus adalah seorang anak yang bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Maria dan Yusuf adalah orang tua yang punya spiritual yang baik. Mereka melibatkan Yesus dalam berbagai pertemuan keagamaan, termasuk membawa Yesus ikut serta dalam berbagai perayaan-perayaan agama Yahudi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya spiritualitas dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Yusuf dan Maria menjadi pusat teladan bagi kita sebagai keluarga Kristen. Yusuf dan Maria telah mendidik Yesus dengan pola keteladanan, baik kata dan perbuatan yang berlandaskan pada iman kepada Allah. Keteladanan adalah pola pengajaran yang sangat efektif, karena bagaimana mungkin kita mengajar dan menginginkan anak kita rajin beribadah, lantas kita sebagai orang tua malas beribadah. Contoh-contoh seperti ini kelihatannya sepele, tetapi sangat berpengaruh bagi kualitas perkembangan seorang anak. Yang keempat, sebagai orang tua yang ada di masa kini, arah pengasuhan kita kepada anak-anak jangan hanya tertuju pada aspek fisik dan intelektual. Sasaran kita jangan hanya berfokus pada kepintaran anak dalam menguasai materi dan pelajaran di sekolah. Disadari hal itu juga penting, tetapi jangan pernah kita lupa untuk membangun karakter anak-anak kita, sehingga mereka memiliki karakter yang takut akan Tuhan, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Tujuannya adalah supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang memiliki daya tahan iman yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman hari ini. Yang kata lirik lagu dalam NNBT, dunia semakin berkabut gelap menakutkan. Maka hanya dengan hidup yang terikat dan melekat dengan Tuhan, mereka dapat menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Dewasa ini banyak kita lihat orang-orang cerdas dan memiliki kompetensi yang baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, kita jumpai, kita saksikan sendiri. Ada sebagian orang-orang yang cerdas, yang pintar, pada akhirnya tersangkut kasus-kasus amoral. Antara lain, korupsi, suap, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemampuan intelektual itu penting.
Untuk itu pendidikan jangan sampai diabaikan. Tetapi itu semua harus disempurnakan dengan memiliki karakter hidup yang takut akan Tuhan. Dan yang kelima, salah satu hambatan dalam mendidik anak-anak dewasa ini adalah masalah waktu. Sebagian orang tua disibukkan dengan aktivitas dan tanggung jawab masing-masing. Belum lagi dengan perkembangan teknologi hari ini, waktu kita banyak tersita dengan aktivitas di media sosial dan menjelajah dunia lewat smartphone kita masing-masing. Penting untuk kita renungkan bahwa sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua, jangan pernah kita lupa apalagi mengabaikan tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak. Mari kita siapkan waktu untuk membangun relasi dan diskusi dengan anak-anak kita agar tercipta sebuah atmosfer keluarga yang berkualitas dan bernilai dalam keluarga kita masing-masing. Jangan pernah menyepelekan didikan dan pengajaran kepada anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan diri untuk mengasuh, mengajar, mendidik anak-anak kita dengan tekun, taat untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu adalah kunci untuk melahirkan anak-anak yang berkarakter Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 29 ayat 17, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Amin.